Di tengah gelombang kecaman terhadap Trans 7 yang dianggap menyinggung pesantren dan para kiai, suara dari kalangan ulama pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Habib Ja'far yang menanggapi isu tersebut dengan cara menyejukkan namun tetap menegaskan keberpihakannya pada dunia pesantren. Melalui unggahan di media sosialnya, ia memperlihatkan momen saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, pesantren yang menjadi sorotan akibat tayangan kontroversi Trans 7. Dalam narasinya, ia menegaskan bahwa dirinya mengenal tradisi pondok secara mendalam dan memahami betapa mulianya perjuangan para kiai serta santri dalam menjaga nilai keislaman. Ia juga mengajak para santri agar tetap berakhlak meski tengah menghadapi situasi yang menyakitkan. Menurutnya, cinta dan rindu pada pesantren tidak seharusnya diwarnai amarah, melainkan keteguhan moral dan ketenangan hati. Seruannya dianggap sebagai penyeimbang di tengah panasnya situasi. Saat sebagian masyarakat menyerukan boikot terhadap Trans 7 karena dianggap telah melecehkan martabat pesantren. Teman-teman, sebagai seorang santri, kita tentu harus menjawab tantangan terhadap pesantren yang semakin besar akhir-akhir ini, baik hari-hari, pekan-pekan maupun bulan-bulan ini, di mana pesantren kerap disalahpahami, dicurigai hingga dipojokkan. Namun jawaban kita yang pertama harus berisi penjelasan tentang tradisi pesantren agar mereka paham dan gak salah paham. Dan yang kedua, harus kepada orang yang tepat, jangan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka disuruh-suruh aja oleh orang lain. Dan yang ketiga, tetap jaga akhlak, karena puncak akhlak adalah berakhlak kepada yang tidak berakhlak, itu santri. Menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah pemahaman tentang tradisi pesantren agar tidak disalahpahami. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan yaitu media memberikan slot untuk menjelaskan tradisi pesantren dari POV orang-orang pesantren yang mengerti tentang kepesantrenan itu sendiri, bukan dari asumsi yang tidak diketahui atau ya coba hidup di pesantren sampai memahaminya baru kemudian berbicara tentang pesantren. Karena memang etikanya begitu. Kalau dalam filsafat disebutnya fenomenologi. Hidup dulu bersama sesuatu baru kemudian menjelaskan tentang sesuatu itu. Dan buat para santri, ini satu hikmah tentang pentingnya seorang santri untuk terus menjelaskan ke publik tradisi-tradisi pesantren agar tak disalahpahami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada berita baru lagi nih yang lagi rame banget di sosial media, dan banyak banget ya orang-orang pakai pamflet boykot Trans 7, boykot Trans 7. Jadi tuh ceritanya, ini kalau saya cerita gua ada yang salah coba deh perbaiki ya. Jadi ini ceritanya ada salah satu stasiun TV yang bernama Trans 7 dan katanya nih dia ini menjelek-jelekan Pondok Pesantren Lirboyo, pengasuh dari Kiai Haji Anwar Mansur. Coba deh bayangkan seorang kiai dengan ikhlas mengajarkan kepada santri-santrinya dengan ikhlas untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna nusa dan bangsa, dan menegakkan agama. Aduh, gua ngeliat itu sedih banget. Sekilas terkenal Trans 7. Aduh, kalau saya ini lain kali nih, kalau misalnya mau berita-berita tuh di riset dulu. Ini untuk kedepannya ya, pelajaran untuk semuanya. Stasiun TV, coba deh kalian komentar di bawah ini gimana keterusan beritanya. Udah nonton Trans 7 yang jelek-jelekan pesantren? Coba bayangkan ya, seorang kiai dengan ikhlas mengajarkan kepada santri-santrinya yang ikhlas membimbing
mengajarkan santri untuk menjadi anak yang soleh, solehah, berguna untuk bangsa, menegakkan agama. Setelah TV nasional tidak riset bagaimana pesantren, bagaimana kiai, seharusnya sadar kita kalau mau riset pesantren, riset dengan benar, narasikan dengan benar. Ya, kalau kita ngasih ke pacar, ke pejabat, itu tidak dipermasalahkan. Tapi seorang murid, santri, ngasih yang gak seberapa besar ke kiai, masa itu dipermasalahkan? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya sebagai santri sangat menyesalkan dan sangat marah, sangat sedih melihat apa yang telah dilakukan oleh Trans 7 dengan menayangkan sebuah video yang sangat mencederai pesantren, sangat melukai santri, sangat melukai masyayikh. Hai Trans 7 dan semua kroni-kroninya dan semua kru-krunya, bahkan pimpinannya, bahkan ownernya dan yang punya. Ingat saudara, kalau saudara tidak mengerti pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tidak pernah sekolah di pesantren, tidak pernah nyantri, please, kami sampaikan dengan tegas, jangan sekali-kali membuat tayangan dan video yang menyinggung perasaan seorang santri, apalagi menyinggung perasaan seorang masyayikh, para guru-guru kami. Yang kalian singgung itu adalah Pondok Pesantren Nirboyo dan juga menyinggung pesantren-pesantren yang lain. Bagi kami, apa yang kami lakukan di pesantren adalah bentuk penghormatan, adalah bentuk cinta kami terhadap guru-guru kami. Dan bagi kami itu adalah bentuk mencari dan mengambil barokah daripada para masyayikh, daripada para guru. Bagi kalian yang tidak mengenal pesantren, itulah tabu, itu dibilang sebagai bentuk feodalisme dan lain sebagainya. Hak kalian, tapi cukup itu di benak kalian dan di pikiran kalian. Jangan sampai kalian menyerang kami. Jadi kami peringatkan dan kami mengajak kepada seluruh santri yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, kalau Trans 7 tetap tidak mau mengambil langkah permohonan maaf yang terbuka, maka insya Allah kami akan menghimpun seluruh santri-santri untuk bergerak menuju Trans 7 dan juga ke semua kru-krunya untuk meminta pertanggungjawaban. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh stasiun TV. Boleh kalian membenci kami, tapi jangan sampai memfitnah kami, apalagi merendahkan cara-cara kami. Dunia ini pada kenapa sih? Kemarin setelah Al-Khazini, PWI, kemudian sekarang kiai-kiai kita malah yang dihujat di Trans 7, di lapangan TV. Aku bukanlah influencer, aku bukanlah orang yang terkenal, tapi aku santri biasa yang ingin speak up tentang ini. Karena bagi santri, bagi kita itu sudah keterlaluan banget. Bahkan saya yakin ini banyak yang akan gak terima. Yang kalian sorot di Trans 7 itu adalah kiai besar, ulama besar di Jawa Timur. Bahkan saya, Al-Fakir, saya pernah juga nyantri ke sana, pernah juga sowan ke sana. Makanya sekarang waktunya santri harus speak up tentang hal ini. Udah bener zamannya gak lihat TV, tapi malah di TV sekarang Trans 7-nya isinya begituan. Kiai itu adalah guru kami, orang yang mengajari adab, mengajari akhlak, mengajari ilmu. Bahkan untuk bangsa negara Indonesia ini dulunya kiai-kiai semua yang menolong dari penjajahan. Kemarin udah ada di komentara. Itu menurut aku ya udahlah kalau di komentara. Tapi kritik itu boleh, tapi kalau sampai menghina, menertawakan, menfitnah tanpa adanya bukti yang jelas, itu sudah mencemarkan nama baik, harusnya diurus dari kepolisian. Oke, begini, saya jelasin ya tentang santri yang seperti itu. Kalian punya orang tua, kalian hormat nggak ke orang tua? Kalian patut nggak ketika ke orang tua kalian salamannya gak nunduk, ataupun kalian ke orang tua gak memberikan sesuatu? Nah, guru itu melebihi orang tua. Catat baik-baik, guru melebihi orang tua. Saya udah tegaskan, kalian kalau bukan santri, stop.
stop untuk speak up tentang santri, karena kalian gak akan paham. Aku yakin wali santri atau orang tuanya semua santri itu sudah mengiyakan tentang menghormati guru. Bahkan mereka akan mewajibkan ke anaknya, mendidik anaknya untuk menghormati orang tuanya, untuk menghormati guru. Bahkan sampai seperti itu. Saya yakin netizen yang seperti ini itu gak pernah nyantri sama sekali. Makanya mereka sekomentar apapun, se-speak up apapun tentang santri, mereka gak akan percaya. Maksudnya mereka gak akan percaya tentang kelakuan santri yang ada di pesantren. Makanya ada keterangan dalam kitab, ketika kalian dipanggil orang tua, setelah itu ada yang manggil, yaitu guru, maka yang harus didahulukan panggilan seorang guru. Kutipan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya itu menjadi budak, budaknya satu orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Saya rela disuruh apapun oleh orang yang telah mengajariku satu huruf, katanya Sayyidina Ali. Kemudian tentang mobil mewahnya para kiai. Memang para kiai rata-rata orang yang mampu, orang yang kaya. Tapi asal kalian tahu, mereka itu bukan kayak kita, bukan kayak netizen yang mana mengukur kayanya harta itu adalah kemewahan. Bukan sama sekali. Mereka mempunyai kekayaan harta tapi tidak dalam hatinya. Mereka tidak akan memikirkan harta tersebut karena mereka adalah kaya hati. Cuma secara zahir banyak mobil mewah, rumahnya mewah. Itu semua kenapa? Karena ilmu. Karena Rasulullah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Mungkin pada hasut ke kiai karena mereka gak punya Alphard, mungkinnya kiai yang seperti itu aja gak kerja punya mobil Alphard. Nah, karena kamu gak punya ilmu. Intinya adalah ilmu. Kalau kalian ingin dunia, kalau kalian ingin kemewahan, kalau kalian ingin harta, fa'alaihi bil ilmi. Makanya berilmu agama. Orang yang sudah alim itu akan dijamin oleh Allah hartanya. Setidaknya kita speak up, meskipun para netizen tetap, karena mereka memang tidak mempunyai dasar agama. Mereka tidak mempunyai dasar agama sehingga kita tidak akan diterima meskipun kita berdalih apapun, berdalih Sayyidina Ali, berdalih guru itu lebih baik daripada orang tua, mereka tidak akan percaya karena mereka minim agama. Jadi tolong banget, sebelum kalian bicara tentang kiai, coba kalian belajar ilmu agama dulu, belajar adab dulu. Assalamualaikum.